Singapura tampil dominan atas Timor Leste dan mengamankan posisi puncak klasemen grup A sementara. Thailand meraih kemenangan penting di kandang atas Malaysia, meskipun situasi memanas antara supporter kedua tim. Kerusuhan antar supporter Malaysia dan Thailand berujung pada 3 orang terluka. Laos berhasil menahan Filipina dalam laga yang penuh drama. Sementara Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit setelah menelan kekalahan dari Vietnam. Yo, apa kabar Spotlight Mania? Kembali lagi di Spotlight 11 Update, tempat kita ngobrol santai tapi seru soal dunia sepak bola. Hari ini kita punya banyak cerita seru dari lapangan hijau yang lagi panas banget. Gas, check it out. Timor Leste harus menerima kenyataan pahit setelah kalah dari Singapura dalam laga lanjutan grup A Piala AFF 2024 di Stadion Hang Dae, Vietnam pada Sabtu. Pertandingan yang berlangsung sengit ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Singapura. Tim asuhan Sutomo Ogura tampil dominan sejak awal laga dengan penguasaan bola yang mencapai lebih dari 70% dan mencatatkan 7 tembakan sepanjang babak pertama. Di sisi lain, Timor Leste sebenarnya tidak tampil tanpa perlawanan. Meski sering berada di bawah tekanan, tim yang diasuh Simon Elisech beberapa kali mampu memanfaatkan serangan balik untuk menciptakan peluang. Mereka bahkan melepaskan 4 tembakan di babak pertama. Sayangnya, dari sekian banyak peluang yang tercipta, tidak satupun tembakan dari kedua tim yang tepat sasaran hingga peluit babak pertama ditiup. Skor 0-0 pun bertahan sampai turun minum. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tetap berlangsung ketat. Kedua tim saling berupaya mencetak gol. Tetapi Singapura akhirnya mendapatkan momentum di menit ke-73. Pelanggaran yang dilakukan oleh Olagar Xavier terhadap Syawal Anwar di dalam kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Eksekusi penalti dilakukan 3 menit berselang oleh Kyoga Nakamura, yang dengan tenang menaklukkan kiper Timor Leste, De Castro Pereira, untuk membawa Singapura unggul 1-0. Tidak puas dengan keunggulan 1 gol, Singapura terus menekan. Di menit ke-81, mereka hampir menggandakan skor melalui kerjasama apik antara Syawal Anwar dan Farhan Zulkifli. Namun sepakan Farhan yang mengarah ke gawang berhasil ditepis oleh Pereira. Gol kedua akhirnya lahir di menit ke-83. Umpan silang mendatar dari Sofwan Baharudin gagal diantisipasi dengan baik oleh Pereira, sehingga bola langsung dimanfaatkan oleh Syawal menjadi gol. Meskipun gol ini sempat dicek VAR, akhirnya wasit mengesahkannya, membuat Singapura unggul 2-0. Memasuki menit-menit akhir, Singapura semakin menunjukkan kelasnya. Syawal Anwar kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-90 lewat sepakan jarak dekat. Tak berhenti di situ, Anwar menambahkan koreksi golnya di menit ke-90 lebih 2 menit dengan tendangan serupa, sekaligus mengunci kemenangan telak Singapura dengan skor 3-0. Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat berarti bagi Singapura. Dengan tambahan 3 poin, mereka kini memimpin klasemen sementara grup A dengan total 6 poin dari 2 pertandingan. Sebaliknya, Timor Leste berada di posisi juru kunci tanpa satupun poin dari 3 laga yang sudah dimainkan. Kekalahan ini sekaligus memastikan langkah Timor Leste terhenti lebih awal di Piala AFF 2024. Kita lanjut ke pertandingan Thailand melawan Malaysia. Klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 setelah laga timnas Thailand melawan Malaysia menarik untuk diperhatikan. Pasalnya, pada Sabtu 14 Desember 2024 malam, Thailand berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen usai mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0. Bermain di Stadion Nasional Raja Mangala, Bangkok, Thailand, tim berjuluk Gajah Perang sukses meraih kemenangan krusial atas Malaysia. Gol tunggal kemenangan Thailand dicetak oleh Patrick Gustafsson di menit ke-57, yang bermula dari kesalahan Haziq Nazi dalam memberikan operan. Bola yang dilepaskan Nazi berhasil direbut oleh Supanat Muenta, yang kemudian memilih mengoper kepada Gustafsson. Tanpa kesulitan, Gustafsson memaksimalkan peluang tersebut menjadi gol.
Kemenangan ini membuat Thailand memperoleh tambahan 3 poin dan menggeser Singapura dari puncak klasemen grup A. Thailand kini memimpin dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Hasil kemenangan 10-0 atas Timor Leste dan 1-0 atas Malaysia. Meskipun Singapura juga memiliki poin yang sama yaitu 6 poin, Thailand lebih unggul dengan 11 gol dibandingkan Singapura yang memiliki 4 gol saja. Keunggulan ini membuat Thailand layak berada di puncak klasemen sementara. Di posisi ketiga, Malaysia kini berada dalam situasi sulit setelah menelan kekalahan dari Thailand. Dengan hanya mengkoleksi 4 poin dari 3 pertandingan, peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal menjadi sangat kecil, meskipun secara matematis masih mungkin. Malaysia hanya menyisakan 1 pertandingan, sedangkan Thailand dan Singapura masih memiliki 2 laga tersisa. Sementara itu, Kamboja berada di posisi keempat dengan 1 poin dan peluang mereka untuk lolos ke semifinal masih terbuka. Sebaliknya, Timor Leste sudah dipastikan tersingkir dari turnamen ini setelah menelan kekalahan dalam 3 laga awal grup A Piala AFF 2024. Kerusuhan supporter Thailand dan Malaysia. Kerusuhan antar supporter terjadi di luar Stadion Nasional Raja Mangala, Bangkok, tak lama setelah laga Thailand melawan Malaysia berakhir. Bentrokan ini kabarnya dipicu oleh aksi saling provokasi antara kedua belah pihak. Media Malaysia Harian Metro sempat mewawancarai salah satu supporter yang terlibat. Menurutnya, kericuhan bermula dari provokasi yang dilakukan oleh oknum pendukung Thailand. Supporter Malaysia yang tergabung dalam kelompok Ultras Malaya pun membalas provokasi tersebut, hingga akhirnya ketegangan tak terhindarkan. Situasi semakin memanas setelah pertandingan selesai. Sekitar 30 supporter Malaysia dilaporkan tertahan di dalam stadion karena di luar sudah ada kelompok supporter Thailand yang menunggu. Pihak kepolisian pun mengimbau Ultras Malaya untuk tetap berada di sekitar lorong stadion hingga para pendukung tuan rumah meninggalkan area. Namun, suasana kembali ricuh ketika kontak langsung antara kedua kubu terjadi. Dalam sebuah video pendek yang viral terlihat ada lemparan benda yang mengarah ke pagar pembatas area supporter Malaysia. Menurut laporan dari Stadium Astro, 3 supporter dilaporkan mengalami luka-luka. Salah satunya adalah pendukung Malaysia yang mengalami luka di bagian kepala. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand (FAT), Madam Pang, langsung turun tangan untuk menangani masalah ini. Melalui akun Facebook resminya, ia memastikan bahwa pihak FAT sudah berupaya menjaga keselamatan supporter Malaysia yang terlibat. Madam Pang juga menyebutkan bahwa supporter Malaysia yang mengalami cedera kepala sudah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bangkok. Meski disarankan untuk dirawat inap, supporter tersebut memilih pulang ke Malaysia. Terkait insiden ini, Madam Pang menegaskan bahwa penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak keamanan. Soal kejadian setelah pertandingan, mohon agar pihak keamanan dan kepolisian yang menanganinya, tulis Madam Pang dalam unggahannya. Lanjut kepada Laos versus Filipina. Timnas Laos harus puas bermain imbang dengan Filipina dalam Liga Lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di New Laos National Stadium, Minggu 15 Desember 2024. Laos sempat unggul lebih dulu setelah gol bunuh diri pemain Filipina Baldisimo pada menit ke-34. Baldisimo berusaha menghalau sepakan pojok, namun bola malah masuk ke gawangnya sendiri, menjadikan skor 1-0 untuk Laos. Pada menit ke-44, Filipina hampir menyamakan kedudukan lewat 2 peluang emas, tetapi tembakan Christensen mengenai tiang dan ribon yang disepak Baldisimo masih diblok pemain Laos. Babak pertama pun ditutup dengan skor 1-0 untuk Laos. Di babak kedua, Filipina berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-77 lewat gol dari Reyes, menjadikan skor 1-1. Pada menit ke-80, gol Moniz dianulir karena offside. Sayang sekali. Hingga laga berakhir, skor tetap imbang 1-1. Hasil ini membuat Filipina berada di posisi ketiga dengan 2 poin. Sedangkan Laos di peringkat 4 dengan poin yang sama namun selisih gol. Filipina masih memiliki 2 laga tersisa melawan Vietnam dan Indonesia. Sementara Laos hanya menyisakan 1 laga melawan Myanmar pada 18 Desember 2024. Berita terakhir dari timnas kesayangan kita.
Timnas Indonesia harus menelan pil pahit dalam pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2024. Bertanding melawan Timnas Vietnam di Stadion Vietri pada Minggu 15 Desember 2024. Skuad Garuda harus rela mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Nguyen Quang Hai di menit ke-77. Vietnam tampil dominan sejak menit pertama. Menguasai jalannya pertandingan, mereka terus melancarkan serangan ke pertahanan Indonesia yang dikoordinasikan dengan rapat. Indonesia pun berjuang keras untuk bertahan dan sesekali melancarkan serangan balik. Namun peluang-peluang tersebut belum membuahkan hasil. Peluang pertama Vietnam datang di menit ke-33 saat tendangan keras Nguyen Huang Dak berhasil diamankan dengan baik oleh kiper Cahya Supriyadi. Menjelang akhir babak pertama, Shin Tae-yong melakukan pergantian dengan menarik keluar Rivaldo Pak Pahan dan memasukkan Rafael Struijk. Namun skor 0-0 tetap bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Vietnam kembali mendominasi penguasaan bola dan terus menekan. Meski begitu, Indonesia sempat membuat ancaman di menit ke-65. Umpan terukur Struijk mengarah ke Victor Detan yang melepaskan tembakan keras. Namun sayangnya, bola bisa diblok dengan sigap oleh bek Vietnam, Nguyen Flip. 3 menit sebelum laga berakhir, Vietnam akhirnya memecah kebuntuan. Nguyen Quang Hai menerima umpan terobosan dari Nguyen Tin Lin dan melepaskan tembakan mendatar yang tidak mampu dihentikan sempurna oleh Cahya Supriyadi. Gol tersebut membawa Vietnam unggul 1-0. Dan meski Indonesia berusaha meningkatkan intensitas serangan, skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Vietnam naik ke posisi pertama grup dengan raihan 6 poin. Sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 4 poin. Meskipun kalah, perjuangan keras skuad Garuda patut diapresiasi dan mereka masih memiliki peluang untuk bangkit di laga-laga berikutnya. Wah, Piala AFF 2024 makin seru ya. Hasil-hasil mengejutkan dari laga-laga kemarin membuat persaingan semakin ketat. Tim-tim kini semakin berjuang untuk posisi terbaik dan tentunya laga-laga selanjutnya bakal penuh drama dan kejutan. Jangan sampai ketinggalan ya Spotlight Mania, karena setiap pertandingan jadi penentu siapa yang bakal menuju ke semifinal. Terima kasih sudah bergabung di Spotlight 11 Update, tempat di mana kita bahas semua hal tentang sepak bola dengan penuh semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, Spotlight Mania. See you!